Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, walaupun kita masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap mengikuti pembelajaran. Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak ya video pembelajaran pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami mengenai barisan bilangan. Yang kedua, siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan rumus suku ke N daripada baris bilangan. Apa itu barisan bilangan? Simak materi hari ini. Nah, yang pertama barisan bilangan. Perhatikan pola bilangan berikut. Yang pertama ada 2, 4, 6, 8. Yang kedua ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 3, 6. Yang ketiga ada 3, 6, 9, 12 dan 15. Nah, jika kamu perhatikan bilangan-bilangan pada A, B, dan C disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Nah, adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan itu disebut dengan suku barisan. Nah, suku ke N suatu barisan bilangan itu dilambangkan dengan UN. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh U1-nya itu atau suku ke-1-nya itu adalah 2. Kemudian U2 atau suku keduanya itu adalah 4. Yang ketiga, U3 atau suku ketiganya itu adalah 6. Dan U4 atau suku keempatnya itu adalah 8. Nah, jadi barisan bilangan 2, 4, 6 itu dia memiliki 4 buah suku, yaitu suku pertamanya 2, suku keduanya adalah 4, suku ketiganya adalah 6, dan suku keempatnya adalah 8. Nah, coba perhatikan yang B-nya itu ada 1, 3, 5, 7, dan titik-titik ya. Nah, pada barisan bilangan tersebut diperoleh U1-nya atau suku ke-1-nya berapa anak-anak? Itu dia adalah 1. U2-nya itu berapa? Atau suku keduanya itu adalah 3. U3-nya itu atau suku ketiganya adalah 5. U4 atau suku keempatnya itu adalah 7. Jadi U1-nya 1, U2-nya adalah 3, U3-nya adalah 5, dan U4-nya adalah 7. Nah, karena setelah 7 itu ada titik-titik atau dan seterusnya, itu bisa jadi ada U5, U6, U7, dan U8, bahkan bisa sampai U100 ataupun lebih. Dan maka jadi barisan bilangan 1, 3, 5, 7 ini memiliki banyak suku tahingga. Nah, selanjutnya barisan bilangan 3, 6, 9, 12, 15. Nah, pada barisan bilangan ini diperoleh U1-nya atau suku ke-1-nya adalah 3. U2 atau suku keduanya adalah 6. U3 atau suku ketiganya itu adalah 9. U4 atau suku keempatnya adalah 12. U5 atau suku kelimanya adalah 15. Jadi U1-nya adalah 3, U2-nya adalah 6, U3-nya adalah 9, U4-nya ada 12, U5-nya adalah 15. Nah, jadi barisan bilangan 3, 6, 9, 12, 15 itu memiliki 5 buah suku atau 5 suku, yaitu ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, contoh tentukan U1 dan U3 dan aturan pembentukan barisan-barisan bilangan berikut. Yang pertama 1, 2, 4, 8. Yang kedua 4, 9, 14, 19. Nah, penyelesaiannya yang pertama barisan 1, 2, 4, dan 8 itu memiliki U1-nya adalah 1.
dan U3-nya itu adalah 4. Adapun aturan pembentukan barisan tersebut dapat dilihat melalui ilustrasi berikut ya. Nah, 1, 2, 4, dan 8. U1-nya adalah 1, U2-nya itu adalah 2, U3-nya itu adalah 4, dan U4-nya adalah 8. Nah, jika kalian perhatikan dari suku ke-1 ke suku ke-2 itu dia dikalikan 2. Dari suku ke-2 ke suku ke-3 itu dia dikalikan juga 2. 2 kali 2, 4. Suku ke-3 ke suku ke-4 itu juga dikalikan 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, pada ilustrasi tersebut jelas bahwa aturan pembentukan barisannya itu adalah 1, 2, 4, 8 itu adalah dikalikan dengan 2. U1-nya adalah 1 dan U3-nya adalah 4. Yang kedua, barisan 4, 9, 14, dan 19 memiliki U1-nya itu adalah 4, U3-nya adalah 14. Adapun aturan pembentukan barisan tersebut dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. 4 merupakan U1, 9-nya U2, 14-nya U3, 11-nya U4. Nah, 4 ke 9 itu dijumlahkan 5. 9 ke 14 itu dijumlahkan juga dengan 5. 14 ke 19 itu dijumlahkan dengan 5. Nah, dan seterusnya. Nah, pada ilustrasi tersebut jelas bahwa aturan pembentukan barisannya itu adalah ditambahkan dengan 5, dan tadi U1 dan U3-nya itu adalah 4 dan 14. Selanjutnya ada barisan Fibonacci, merupakan sebuah pola bilangan yang diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya di dalam barisan tersebut. Nah, perhatikan contoh barisan bilangan Fibonacci berikut. Ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. 0-nya U1 suku ke 1. Nah, satunya ada 2, satu yang pertama U2, satu yang kedua U3, kemudian ada 2 itu adalah U4 atau suku keempat, 3 itu U5 atau suku kelima, 5 itu ada suku ke-6 atau U6, 8 itu adalah U7 atau suku ke-7. Nah, jika kalian perhatikan, suku ketiga itu merupakan jumlah dari suku ke-1 dan suku kedua. Lalu suku keempat itu merupakan jumlah dari suku kedua dan suku ketiga. Lalu suku kelima itu merupakan jumlah dari suku ketiga dan keempat. Begitu juga seterusnya ya. Berarti kalau suku keenam itu merupakan penjumlahan dari suku keempat dan suku kelima. Nah, yang kedua, menentukan rumus suku ke n daripada barisan bilangan. Nah, misalnya kita ingin mengetahui suku ke-50 dari suatu bilangan. Pastinya kita tidak akan menghitungnya manual karena mungkin itu kurang praktis dan kita harus menuliskan satu demi satu gitu sampai ke 50. Nah, untuk itu kita akan menentukan rumus suatu suku ke n daripada barisan bilangan sehingga kita dapat menentukan suku ke n-nya. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, diketahui barisan bilangan 8, 13, 23. Tentukan suku ke-30 dan juga rumus suku ke n-nya. Nah, rumus suku ke n-nya ini membantu kita untuk mencari misalnya suku ke-100-nya. Nah, penyelesaiannya itu jika kalian perhatikan, barisan bilangan 8, 13, 18, 23 itu memiliki selisih dua suku berurutan, yaitu 5. 8 ke 13 itu dia di jumlah 5 ditambah dengan 5. 13 ke 18 ditambah dengan 5. 18 ke 23 dia ditambahkan dengan 5. Selanjutnya perhatikan tabelnya. Suku pertama itu nilai sukunya itu kan dia 8 ya. Nah, 8 sama dengan tadi katanya dari suku pertama ke suku kedua itu bedanya 5 ya. Berarti 5 dikalikan 1. Kenapa dikalikan 1? Karena dia suku ke 1. Kemudian ditambahkan berarti 5 tambah berapa hasilnya 8. Berarti tambah 3.
Sehingga 5 kali 1 5 ditambah 3 adalah 8. Selanjutnya suku kedua itu kan 13, sama dengan, karena tadi dijumlahkan 5 ya, selisihnya itu dijumlahkan dengan 5, berarti 5 dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena dia suku kedua, ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 13. Nah, suku ketiga itu nilai sukunya 18, sama dengan dari 5 dikalikan 3 ditambah 3, hasilnya adalah 18. Nah, suku keempatnya nilai sukunya itu adalah 23, karena kan tadi selisih dua bilangannya itu ada 5. Berarti 5 dikalikan 4. 4 itu adalah urutan sukunya keempat, baru ditambahkan juga dengan 3. Nah, jika kalian perhatikan dari suku ke-1 sampai ke suku ke-4 itu dia memiliki aturan tertentu, yaitu 5 dikalikan urutan sukunya ditambah dengan 3. Nah, berarti untuk suku ke-30 itu nilai sukunya adalah 5 dikalikan urutan sukunya yaitu 30 ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 153. Nah, sehingga ini membentuk sebuah rumus suku ke N, yaitu kalau misalnya suku ke N, maka UN sama dengan 5 dikalikan N itu urutan sukunya ditambah dengan 3. Sehingga UN sama dengan 5N ditambah 3. Sehingga suku ke-30 tadi, U30 sama dengan 5 dikali 30 ditambah 3. U30 sama dengan 5 kali 30, 150 ditambahkan dengan 3. U30 sama dengan 153. Sehingga tadi kita sudah dapat rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan 5N ditambah dengan 3. Nah, contoh lainnya di sini suku ke N dari suatu barisan bilangan itu dirumuskan dengan UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Tentukan suku ke-25-nya. Nah, kalau misalnya sudah diketahui rumus UN-nya atau rumus suku ke N-nya, maka kita dapat menentukan suku keberapa dari barisan bilangan tersebut. Nah, kita akan menjawabnya. Nah, UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, yang ditanyakannya itu adalah suku ke-25 atau N-nya itu N ke-25. Berarti tinggal kita mengganti N yang ada pada rumusnya itu dengan 25. Sehingga didapatkan U25 sama dengan N kuadratnya diganti, N-nya diganti 25 ditambah 2 kali N, N-nya diganti lagi 25 ditambah 1. 25 kuadrat sama dengan 625. 2 dikali 25 itu 50. Kemudian ditambah 1. 625 ditambah 50 ditambah 1. Hasilnya itu adalah U25 itu sama dengan 676. Nah, jadi suku ke-25 atau U25-nya itu adalah 676. Terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa di Google Classroom ataupun Japri via WA. Terima kasih telah menyimak pada materi pada pertemuan hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu melaksanakan segala sesuatunya atau kita ketika ada keperluan untuk pergi keluar rumah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.